Assalamualaikum. Hai Mams, ini tuh sekitar jam 4 sore dan di luar itu lagi hujan. Hari ini aku nggak terlalu banyak ngelakuin kegiatan Mams, tapi karena di luar lagi hujan jadi aku kepikiran pengen bikin cemilan. Mumpung di rumah lagi ada ubi. Tapi sambil bikin cemilan, aku juga mau ganti spray dan sekaligus sharing-sharing tentang pengalaman aku dan suami hidup sederhana. Pas banget di rumah tuh ya lagi ada coklat, gula aren, ubi, tepung tapioka. Jadi aku pengen bikin bola ubi Mams, isinya tuh mau coklat dan gula aren. Nah ini aku mau cuci-cuci dulu ubinya sebelum dikukus. Terus aku juga mau potong-potong coklat batangnya. Ini tuh aku pakai merek apa ya, Colata gitu. Kayaknya iya deh Mams. Nah aku mau pakai sedikit aja, terus sisanya juga aku mau pakai gula aren untuk toppingnya. Bahan-bahannya simpel banget kok Mams, pasti ada di rumah. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Untuk isiannya nggak harus coklat kok Mams, bisa diganti pakai keju. Kalau aku ini kan mumpung lagi ada coklat ya di kulkas, jadi aku mau tambahin aja dan juga pakai gula aren. Ini tuh enak banget loh Mams, bola ubi ini, apalagi dimakannya pas anget-anget lagi. Nah ini aku mau kukus dulu ubinya selama 25 menit ya. Sambil nunggu ubinya dikukus, aku mau ganti spray dulu ya Mams. Sebenarnya tuh mau ganti spraynya dari siang, tapi anak aku tuh tidur, jadi aku harus nunggu bangun dulu deh. Mumpung anak aku juga udah bangun, jadi aku langsung cepet-cepet ganti spray. Ya ini dia Mams, kamar kontrakan minimalis yang kami tempatin. Gak terlalu besar, cukup lah untuk 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Isinya perabotannya juga nggak ada estetik ya Mam. Siapa sih ibu-ibu yang gak mau rumahnya atau minimal dapurnya lah dipenuhi perabotan yang estetik? Pasti semua ibu-ibu tuh kepengen ya. Apalagi kalau abis scroll-scroll atau lihat channel di YouTube tentang menata rumah yang perabotannya tuh serba pink atau estetik. Pasti kalau abis ngeliat itu langsung kepengen. Dan ujung-ujungnya jadi nggak bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Yap, itu aku banget Mams, tapi dulu. Tapi makin kesini aku makin belajar tentang hidup sederhana Mams. Aku udah menikah selama 3 tahun dan alhamdulillah langsung dikaruniai anak perempuan. Sekarang tuh usianya 21 bulan. Selama 3 tahun itu aku juga belajar tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah gaya hidup di mana seseorang itu memilih untuk mengurangi kebutuhan dan konsumsi material yang gak perlu. Ini melibatkan kesederhanaan dalam pola pikir, gaya hidup, dan pengeluaran keuangan. Hidup sederhana juga selalu mempertimbangkan kebutuhan Mams dibandingkan keinginan. Selalu fokus pada hal-hal yang penting dan menghargai sederhana. Banyak banget manfaat hidup sederhana Mams yang aku rasain. Yang pertama itu adalah kebebasan finansial. Karena aku udah keluar kerja dan hanya mengandalkan satu keran aja, maksudnya mengandalkan gaji Pak suami, di situ kami langsung sepakat untuk hidup sederhana. Harus dicukup-cukupin gaji sebulan sampai ketemu gaji di bulan berikutnya. Karena dengan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, kita bisa banget loh Mams menghemat uang dan menabung. Ini bisa memberikan keamanan dan ketenangan pikiran kita Mams. Jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Itu kuncinya hidup sederhana. Manfaat yang kedua yaitu kualitas hidup yang lebih tinggi. Karena hidup sederhana tuh memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Contohnya nih ya, misalnya kepengen banget punya dapur yang estetik. Kita tetap bisa kok Mams beli barang-barang perabotan dapur yang estetik, tapi dengan cara menabung dan barang yang masih bisa dipakai walaupun warnanya misalnya nggak estetik, random, tetap digunakan ya. Manfaat yang terakhir adalah kesederhanaan emosional. Hidup sederhana juga dapat ngebantu banget mengurangi stres Mams dan kekhawatiran dengan ketekanan sosial untuk memiliki lebih banyak barang dan mencapai standar hidup yang tinggi. Misalnya nih ya, kita tuh kepengen banget beli barang sesuatu, tapi karena uangnya pas dilihat lagi tuh ternyata nggak cukup, akhirnya kita pinjol, kredit, Shopee Pay Later. Akhirnya hidup malah nggak tenang Mams dan malah jadi stres, kepikiran. Karena ya itu tadi, memikirkan keinginan bukan fokus pada kebutuhan kita.
Jadi kita harus bersyukur ya Mams, banyak-banyak banget bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Nih aku lanjut lagi ya, bikin bola ubinya. Tadi ubinya udah diangkat, udah ditiriskan. Ini aku mau kupas-kupas dulu kulit ubinya. Terus dibejek-bejek ya Mams, pakai garpu. Tuh, ini tuh kalau udah matang tuh gampang banget dihancurinnya, Mams. Oh ya, mudah-mudahan sharing aku tadi bisa bermanfaat ya untuk Mams semuanya. Makasih ya udah nonton dan dengerin sharing dari aku. Nah, ini nih udah dihancurin semua ubinya. Terus sekarang aku lanjut mau dikasih setengah sendok teh garam. Dan aku mau masukin tepung tapioka ini sedikit-sedikit ya, Mams. Untuk tepung tapioka ini aku pakai 100 gram. Terus lanjut nih aku mau diaduk-aduk dulu tuh ubinya supaya bisa kecampur sama tepungnya ya Mams. Terus kalau udah dirasa susah pakai sendok atau spatula, boleh ya pakai tangan nih. Aku juga mau diulen-ulenin biar nanti ubinya tuh gampang dibentuk Mams. Cemilan bola ubi ini tuh bisa banget loh Mams disuguhin ke anak kita, karena anak aku juga doyan banget sih sama bola ubi ini. Terus juga orang dewasa juga pasti doyan deh. Nih aku lanjut ya, mau bentuk-bentuk bola-bola. Ini pertama-tama aku mau isi pakai coklat nih ya, coklat batangnya udah aku potong-potong, dimasukin deh ke adonan ubinya tuh, terus dibulat-bulat kayak gini Mams. Adonan ubinya dirapat-rapat ya Mam, supaya isinya tuh nanti nggak keluar pas digoreng. Ya karena kontrakan aku tuh jauh mau kemana-mana ya Mams. Kalau mau jajan tuh pasti harus pakai motor dan sedikit banget yang jualan lewat sini, paling cuma 2 pedagang aja. Terus juga karena kami lagi berhemat jadi ya aku harus putar otak deh supaya rumah tetap ada cemilan tapi tetap berhemat juga. Nah ini makanya pas banget kan, pas banget lagi ada ubi. Jadi ceritanya tuh suami aku lagi diet Mams. Terus kan beli ubi tuh 2 kilo. Terus kayak nggak habis-habis gitu karena kan makannya tuh sedikit. Jadi ya udah deh, aku jadi kepengen bikin bola ubi kayak gini. Terus kan sekarang tuh udah makin jarang ya Mams yang jualan bola ubi kayak gini tuh. Terus kalaupun ada juga harganya lumayan mehong ya. Aku pernah beli satunya tuh 2 ribuan gitu. Padahal ya ini kalau aku bikin itu tuh malah jadi lebih banyak loh. Ubi tuh kan murah ya Mams. Kilonya waktu itu aku beli di pasar 7 ribu. Terus tepung tapiokanya juga murah kan, gak banyak lagi pakainya. Kok bisa gitu ya dijual mahal? Tuh kan jadinya tuh banyak banget kan Mams. Biasa kan Mams, jiwa ibu-ibu tuh kalau misalnya kita beli makanan atau jajanan gitu ya, terus dirasa mahal langsung deh pengen bikin sendiri kayak gitu kan ya. Nah ini ya aku lanjut mau goreng. Ini aku goreng sedikit aja sih buat aku sama anak aku karena kan pas suaminya lagi diet jadi nggak bisa nyemil. Digorengnya sebentar aja ya Mams karena kan ini takutnya cepet gosong ya, ada gula merah sama coklatnya. Soalnya ini juga udah agak gosong nih. Jangan salfok sama sutilnya ya Mams. Iya ini tuh aku pakai centong nasi karena yang buat penggorengan pakai teflonnya tuh lagi basah, baru beres dicuci, jadi aku pakai centong nasi yang bekas. Segitu dulu aja ya Mams video aku kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.